Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Ida Masfufah. Dalam video ini saya akan menyampaikan review jurnal saya dengan tema Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Ella Munifatus Sa'diyah MH. Ideologi Pancasila menjadi sumber dari segala sumber ketatanegaraan yang dijadikan rujukan dalam membangun negara Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem hukum dan konstitusi Indonesia yang lebih baik dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Pancasila yang memuat pokok-pokok pikiran bangsa Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia. Dasar negara Pancasila yang memuat nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia harus terus dibangun dalam konstitusi dan sistem hukum guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dengan demikian, yang menjadi persoalan adalah nilai-nilai dasar apa yang dikembangkan dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tentu mengalami berbagai kendala dari waktu ke waktu. Ideologi Pancasila yang digunakan sebagai dasar hukum negara Indonesia tentu membutuhkan proses yang sangat luar biasa. Perumusan Pancasila memang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ideologi Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia yang tentu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar ideologi Pancasila di era reformasi saat ini tentu bukan menjadi hal yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu hal ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, baik itu dari internal pribadi yang memuat kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan eksternal pribadi berupa sistem ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Sistem ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini berkembang seiring dengan perkembangan negara tersebut dari tahun ke tahun yang juga berdampak pada tingkat kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perkembangan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, khususnya pola pikir warga negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Semakin banyak warga negara yang tidak paham akan nilai-nilai tersebut, tentu juga berdampak pada perkembangan konstitusi dan sistem hukum. Melihat perkembangan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia sejak reformasi tahun 1999 tentu mengalami 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi perbedaan karakteristik peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Akan tetapi, Pancasila tetap menjadi pegangan penting dalam perubahan tersebut karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama penyangga konstitusionalisme. Asalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dirubah, maka juga tidak akan merubah dasar-dasar filosofis pembangunan Indonesia. Dengan demikian, peran ideologi Pancasila dalam perkembangan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia tentu menjadi hal penting dalam mewujudkan negara Indonesia yang berkemajuan, yakni mampu menyelenggarakan ketatanegaraan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Baik, itu tadi sedikit pengantar dari saya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke pembahasan review jurnal saya. Jurnal yang saya review berjudul Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Nama jurnal Justisia, volume 2 tahun 2013, ditulis oleh Muhammad Agus Santoso. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan diikuti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga kini, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan. Hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. Kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu menuju hukum yang dicita-citakan. Selanjutnya ada tujuan, subjek, dan metode penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia dan mengapa konstitusi di Indonesia mengalami perubahan.
Subjek penelitian dalam penelitian ini yang akan digali adalah mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup penelitian asas-asas hukum atau disebut juga penelitian hukum yang doktrinal. Untuk yang terakhir adalah hasil penelitian. Yang pertama menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Dari yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 hingga diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 keempat kalinya dan berlaku sampai sekarang. Yang kedua, perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah bahwa penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa, sehingga belum begitu sempurna. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa beri kritik, saran, ataupun pertanyaan di kolom komentar. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.